Ya, jadi kopi Blirik itu mulai dipikirkan itu sebetulnya sudah sangat lama ya, tahun-tahun 2014 waktu itu kita udah mulai berpikir untuk berbisnis, karena proses bisnis yang direncanakan itu nggak semata-mata kita mikirin tentang kopi Blirik. Itu udah jauh sebelum itu juga Bapak udah mikirin, udah menjalankan bisnis yang lain. Awal itu tahun 2006 Bapak bisnis tentang jadi agent dari sebuah TV kabel waktu itu. Nah, cuman nggak bertahan lama, setahun atau 2 tahun waktu itu tutup gitu kan. Mulai lagi tahun 2009 kalau nggak salah, mulai bangun lagi bisnis online tapi kuliner ya. Waktu itu masih lumayan dan cukup bertahan lama, karena dari 2009 sampai 2013 atau 14 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tahun 2019 itu Bapak dipindah ke Jakarta waktu itu. Nah, 2019, tapi rencana cukup besar waktu itu untuk membuat sebuah warung kuliner itu ya pada saat 2013 itu kepikir gitu kan. Cuman waktu itu kan modal terbatas, bahkan mungkin nggak punya gitu ya, sehingga harus ngumpulin karena kebetulan Bapak juga bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan telco ya, yang sangat besar di Indonesia, sehingga waktu itu terbagi gitu kan, nggak bisa full untuk mikirin persiapan berbisnis, karena ya katakanlah habis untuk kerja di kantor kayak gitu. Tapi rencana itu tetap tersimpan gitu kan, waktu ada waktu luang gitu di akhir pekan, Bapak mulai obrolin, diskusiin dengan ibu, dengan anak-anak gitu kan. Nah, kemudian tahun 2017 lah ya, 2017 kemudian tekadnya semakin bulat, kita harus bisa merealisasikan. Akhirnya mulai nyari lahan waktu itu, dan alhamdulillah dapat di sini nih, di Jalan Padaan, Kelurahan Ngadirgo. Waktu itu masih kayak ororo kalau orang Jawa bilang gitu kan, ya sawah ya, tapi sawah-sawah tada hujan gitu. Nah, kemudian kita beli ya cukup luas dengan harga waktu itu masih belum ramai seperti sekarang, jadi harganya cukup murah. Nah, dari sini kemudian kita baru merencanakan. Nah, cuman 2017 kita mulai dapat lahan, 2017 itu kita udah mulai bangun gitu kan ya, pematangan lahan, pengurukan gitu kan. Nah, kita bagi dua gitu, Bapak untuk merencanakan tentang landscape-nya, jadi bentuk bangunannya seperti apa, Ibu yang kebagian di
struktur atau konstruksi bangunan gitu kan, karena kebetulan kita pengen bangunan yang ada itu tidak tidak merusak alam yang ada di sekitarnya gitu kan, sehingga tetap harus dipertahankan kondisi yang ada gitu kan. Ya kita ambil seperlunya untuk bangunan, lahan parkir, selebihnya itu tetap jadi sawah, sebagian besar masih sawah. Kemudian ada juga yang kita bangun untuk penghijauan, karena kalau di sawah itu kan panas banget gitu kan, gitu. Jadi nah 2019 Bapak dipindah ke Jakarta, wirawiri ya, kalau setiap minggu balik, Senin balik lagi Jakarta, tapi setiap Sabtu itu selalu disempatkan tuh nengok proses pembangunan ini. Nah, bangunnya nggak bisa cepat karena disesuaikan dengan budget yang kami punya gitu kan. Jadi pembangunan itu baru selesai di awal 2020. Jadi 3 tahun prosesnya, dari beli lahan, pematangan, pembangunan, dan itu pun 2020 kita selesai tapi apa adanya gitu kan, gitu. Januari selesai, kemudian Maret kita open, pertengahan Maret itu COVID gitu kan, COVID. Jadi kita buka awal Maret, pertengahan Maret itu waktu itu udah ada instruksi untuk penutupan wilayah tempat-tempat public area kan gitu ya. Jadi orang berkumpul itu dibatasin kayak gitu. Jadi kita sama sekali nggak bisa bergerak, promosi nggak bisa, terus mengandalkan pelanggan datang juga nggak mungkin juga, karena posisi Kopi Beliri ini jujur sangat jauh dari pinggir jalan besar gitu kan. Kalau ditarik lurus dari Google itu jarak dengan jalan aspal atau jalan raya yang paling deket itu kurang lebih masuknya sekitar 3 kilo. Jadi ya waktu itu ya sudahlah, kita jalanin apa adanya, karena memang ini posisinya warungan semi terbuka ya, karena modelnya model joglo, masih banyak wilayah yang terbuka, sehingga ya kita nggak bisa main promosi gede-gedean. Kita cuman main waktu itu lewat sosial media, kita ada main Instagram waktu itu, kita cuman main sama Facebook pribadi. Oke, nama Kopi Beliri itu sebetulnya dari sekian banyak alternatif yang Bapak tentukan gitu kan. Sebelumnya memang ada beberapa nama gitu yang muncul di ide-ide kreatifnya Bapak gitu kan. Cuman secara ini kok kayaknya nama-nama sebelum Kopi Beliri itu nggak pas gitu kan, katakanlah kurang menjual lah kayak gitu. Nah, suatu saat pada saat malam-malam gitu ya, nggak bisa tidur, ngepikir nama apa yang pas ya untuk calon warung kami gitu kan. Akhirnya waktu itu ngepasin, saya cuman waktu itu menentukan harus dua kata gitu kan, nggak lebih dari 2 kata gitu. Kenapa harus 2 kata? Karena biar simple untuk diingat sama pelanggan gitu. Kalau namanya terlalu panjang kadang orang susah mengingatnya. Nah, akhirnya ada beberapa hal pas lagi lihat-lihat HP,
nemu gambar tentang cangkir jadul. Kalau cangkir jadul dulu itu kan ada motifnya kayak doreng-doreng gitu ya, doreng tentara gitu kan. Nah waktu itu Bapak langsung kepikir kayaknya pas nih kalau misalnya Bapak kasih nama kopi Blirik gitu kan. Nah kopi itu menandakan bahwa orang Indonesia itu kan mau habis makan atau sebelum makan itu pasti identik dengan ritual ngopi. Ya, katakanlah ada orang yang edik kopi atau dia sangat penyuka kopi, itu bahkan isinya nggak makan dulu tapi asal ada kopi nggak masalah gitu kan. Ada yang seperti itu, makanya kemudian ya udah kita namakan kopi Blirik gitu kan. Kita tes tuh ke beberapa temen, ke keluarga juga, nih kalau kita kasih nama kopi Blirik gimana? Ya memang ada yang nanya filosofinya apa gitu kan. Ya Bapak jelasin filosofinya kenapa kita namakan kopi Blirik gitu kan. Akhirnya mereka setuju dengan nama kopi Blirik. Nah dari situ kemudian kepikir tuh, kalau cuma nama aja nggak ada logonya itu kayak masakan tanpa garam gitu kan. Jadi nah logonya kayak apa kayak gitu. Nah akhirnya kita desain sendiri logonya gitu kan. Ya kira-kira ada menggambarkan tentang biji kopi, terus ada daunnya dan segala macam gitu. Nah filosofinya itu sebetulnya ada juga. Kenapa ada biji kopi itu yang seakan-akan kayak lepas dari tangkainya, itu ada 3 biji gitu kan. Jadi kalau dilihat di logonya itu pasti ada itu yang lepas 3 biji. Nah 3 itu menandakan dari jumlah putra bapak sama ibu. Jadi ada, saya punya anak 3 orang, nah itu kita gambarkan dengan 3 biji kopi. Ya harapannya kopi Blirik ini nanti bisa menjadi sebuah bisnis yang cukup besar. Kalau Bapak udah nggak aktif sebagai karyawan di sebuah perusahaan telco, bisa fokus di kopi Blirik, dan ini bisa paling tidak memberikan manfaat buat anak-anak Bapak yang 3 orang. Nah di bawahnya itu juga ada segerombolan atau di tangkainya itu ada biji kopi yang masih ada di situ gitu kan, dan jumlahnya cukup banyak juga. Itu di samping kopi Blirik bisa bermanfaat buat keluarga, itu juga ada bermanfaat juga dengan karyawan, masyarakat sekitar kayak gitu. Itu yang ditandakan dengan sekumpulan biji kopi yang masih ada di tangkainya itu gitu kan. Nah ini yang kemudian kita jadikan sebuah logo kopi Blirik gitu. Nah ini sebetulnya ide-ide iseng aja untuk menggambarkan tentang kopi Blirik itu sendiri gitu kan. Filosofinya seperti itu.